Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadani Tiaji dengan NRPS 031 dari kelas ADDB, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu noise filter, dan kita akan mencoba praktikum ke noise dan filter ini di dalam Google Colab atau menggunakan Python lah. Jadi ya, kita balik lagi, apa sih itu sinyal, apa sih itu noise. Jadi sinyal pada dasarnya itu merupakan apa yang mau kita cari atau apa yang menjadi target kita. Jadi sinyal yang kita cari atau sinyal yang menjadi target kita. Sedangkan noise kebalikannya, berarti sinyal yang bukan merupakan target kita, itu disebut noise. Nah, untuk mengetahui uh, sinyal yang kita dapat itu uh, merupakan sinyal yang kita target atau noise, jadi ada namanya SNR. Jadi SNR itu merupakan rasio perbandingan antara kekuatan sinyal utama atau informasi yang diinginkan dengan noise atau gangguan di sekitarnya. Jadi fungsinya tuh untuk mengukur seberapa jernih si sinyal terhadap si noise. Jadi kalau SNR yang semakin tinggi berarti semakin jernih kualitasnya. Kalau SNR-nya rendah bahkan minus, maka dia itu dipenuhi noise lah. Jadi SNR itu rumusnya basic signal atau dari signal per noise atau 10 log basic signal per noise. Kalau dia dalam bentuk desibel. Nah, selanjutnya untuk mengurangi noise, kita juga bisa melakukan namanya filtering. Jadi filtering itu merupakan teknik untuk mengisolasi komponen frekuensi tertentu pada sinyal, bekerja di domain frekuensi pastinya. Jadi guna memisahkan informasi target dari gangguan noise. Yang pertama filter itu ada LPF, HPF, dan PPF. Jadi LPF itu apa? LPF itu adalah low pass filter, di mana dia hanya meloloskan sinyal-sinyal yang low atau yang berfrekuensi rendah. Nah, kalau HPF itu adalah high pass filter, jadi dia meloloskan yang high. Dan band pass itu dia meloloskan sinyal-sinyal atau meloloskan frekuensi-frekuensi yang tertentu lah. Nah, dia bisa dikatakan low atau high itu dari mana? Dari yang namanya cut off gitu. Jadi selanjutnya kita akan ngoding. Di sini saya akan menggunakan text editor berupa Google Colabs sebagai media saya untuk ngoding begitu. Nah, jadi selanjutnya hal yang pertama kita lakukan pasti kita akan import library kita. Jadi library SNP, kita import matplotlib, bplot, plot, svlt, dan kita akan import namanya sebelum scipy signal import butter. Ini buat filtering function kita. Kita runkan dulu. Bisa. Selanjutnya kita akan mendefinisikan definisi SNR. Jadi di sini kita menggunakan dev compute SNR itu signal, berarti kita menepati signal dan noise. Nah, yang pertama kita nyatakan dia power signalnya dulu. Kita menggunakan rumus yang tadi np.min ada signal pangkat 2. Kalau power noise nya itu sama dengan np.min dari sinyal noise nya tentu pangkat 2. Nah, kita nyatakan SNR dalam bentuk desibel ya, pakai rumusnya tadi. Dengan 10 dikali np.log garis log 10. Nah, ada log 10 dari power signal per power noise. Terus bawahnya return ke SNR db yang tadi. Oke, aman. Selanjutnya kita definisikan filtering function kita. Nah, gunanya tadi butter ya di sini. Jadi kita def butter
filter dari data cut off juga nantinya. Ada juga fs, ada juga btype, ada juga ordernya kita buat sama dengan 4. Terus kita katakan equals sama dengan 0,5 dikali kita dengan frekuensi sampling nantinya. Terus normal cut off sama dengan kita nyatakan dalam array cut off per equals if this is tense cut off sama belum list tuple else cut off per mic. Dengan order normal cut off terus btype dengan btype analog terus sama dengan false sama dengan terus y sama dengan field data betul. Oke, setelah kita definisikan filter function kita, selanjutnya kita di bawah ini kita definisikan sinyal parameter. Di sini frekuensi samplingnya 100 dengan delay-nya itu super fs dan delay-nya sama dengan np dot range dari 0 sampai 5 dengan spasinya dt. Ini timestamp-nya, terus def signal itu sama dengan 5 sinyalnya dominannya. Terus kita generate signalnya itu pakai sin np.sin 2 kali np.b kali add signal dikali ad dikali np.exponent dari min 2 dikali dalam kurung t min 2,5 banget 2. Terus add noise kita pakai random np.random.set kita pakai 42 biar dia nggak berubah-ubah noise nya. Terus kita noise nyatakan dalam 0,5 tadi dikali np.random random noise kali len dari t ditambah 0,5 dikali np.sin 2 kali np.b dikali 20 kali t. Oke, terus kita kasih dia noise seismogram itu pasti partnya adalah signal yang udah kita definisi plus sama noise. Oke, terus kita plot. Oh, sebelumnya kita nyatakan SNR nya dulu. Jadi kita bakal rumus SNR noisy sama dengan compute SNR lalu
ada data signal dan juga noise. Lalu kita plot. Seperti yang sama aja. Jadi kita nyatakan ada figur dulu, big size-nya terfigur ini big size sama dengan sampel 12,10. Terus ada PLT subload yang pertama 3,1,1. Terus PLT kita ini buat ngeplot di T signal. Kita kasih warna diaga dengan garis ini aja. Terus PLT pada X limnya kita dari 0 sampai 5. Terus PLT label ini buat kita kasih time. Terus PLT label ini pasti amplitude. Terus PLT title-nya ini clean seismogram. Terus PLT grid nya kita buat dulu. Oke, sudah. Terus kedua bersama, cuman ini buat ngeplot. Berarti nomor 1, nomor 2. Ini buat ngeplot T sama noise. Warnanya kita ganti R. X limnya 0,5 sama. Title-nya ada random noise. Time sama amplitude sama. Kita coba plot. Oke. Terus yang terakhir ini kita kopas, kita jadi 3. Nah, ini kita ganti X nya tuh Y tetap T, cuman Y nya itu kita ganti yang tadi seismogram. Terus ini kita kasih label sama dengan F noisy signal. Terus kita kasih dalam kolom SNR sama dengan nilai kurung dari SNR noisy. Terus ini 2F desibel solonya. Solonya itu sama dengan blue. Jadinya sintetik seismogram. Terus time, amplitude, terus dot type, layout, ini PLT dot show. Oh,
sininya. Nah, oke, di sini kita sudah ngeplot ada clean, ada random, terus kita gabung dari seismogram dengan SNR, dia itu min 6,12. Jadi selanjutnya apa yang kita lakukan dari sintetik seismogram ini, kita lakukan FFT untuk kita spectral analisis. Jadi kita nyatakan FFT computation. Jadi kita nyatakan N sama dengan ulang dari noisy seismogram, terus FFT values dengan np dot FFT dari noisy seismogram, terus frag dengan np dot FFT frag dari n, d sama dengan dt, amplitude sama dengan np dot apps dalam kurung FFT values per n. Terus kita cuma nyari positif frekuensi, jadi kita nyatakan positif VDX sama dengan frag dari 0, terus frag positif sama dengan frag dari positif VDX. Terus amplitude positif ini sama dengan amplitude dari positif VDX. Terus kita nyatakan dia plot figur, kita pakai ini, kita kopas. Dia PLT terfigur, fix size nya 12,5. Terus PLT plotnya ini kita diganti frag positif sama ini amplitude positif. Ini kita kopas, warnanya sama aja, PLT extreme dia sampai 50, PLT title-nya FFT spektrum, ini ganti jadi frekuensi, ini amplitude, berarti 7. Oke, ini hasil FFT spektrum kita. Jadi setelah kita lakukan FFT spektrum, kita lakukan yang namanya filtering. Tadi ada band pass, low pass, dan juga high pass. Nah, karena target kita sudah kita ketahui tadi, lebih enak sebenarnya itu pakai band pass, karena kita tinggal milih frekuensi yang ingin kita gapai aja, yaitu 5, sisinya noise berarti. Jadi secara teori harusnya NRR SNRC dan pass itu lebih tinggi. Mari kita buktikan di sini. Ini kita hanya dengan filteringnya di signal PPF ini PPF ya, berarti sinyal PPF ini sama dengan filter dari si noisy seismogram, kita pilih dia di rentang 4 sampai 6,
fs koma di type nya itu sama dengan band plus tidak band aja. Terus residual noise BPF itu sama dengan signal kurangi signal BPF. Terus SNR dari BPF berikan compute, tadi kita panggil lagi compute SNR dari signal residual noise BPF. Oke, ya buat BPF. Lanjut lagi, selanjutnya buat si LPF. Jadi LPF sama, cuma di sini kita bukan rendang, tapi kita ini cuma satu cut off. Jadi misal saya nyoba di 10 aja cut off nya, terus kita ganti ini jadi low. Terus ini bukan BPF tapi LPF. LPF ini LPF, ini LPF, ini LPF juga. Jadi oh tidak 12. Oh ini sekarang. Oke, bisa lanjut. Ini kita kopas, kita akan di LPF, kita nyatakan di satu cut off, misal di 10. Langsung kita akan di low, terus kita residual noise LPF, kita jadi LPF sampai sini lalu juga sini LPF, ini juga kita akan di LPF, dan ini kita akan di LPF. Bisa, dan selanjutnya terakhir kita ini HPF. Jadi ini kita akan di HPF, ini high. Seismogramnya juga harusnya dia tipenya high kan. Filter ini kita jadiin 2 aja. Residual noise-nya ini HPF, kurangi sinyal HPF, ini sinyal HPF, kita kurangi sinyal HPF juga bisa. Terus kita plotting, ini berarti pakai subplot, cuman
T signal BPF, terus K ini kita ganti G aja, green, terus label sama dengan BP band pass filter. Terus untuk pembandingan kita upload juga T, terus signal, cuman ini kita beri garis-garis ini, garis putus-putus. Terus labelnya kita ganti jadi ground truth atau sinyal asli. Terus colornya kita jadiin dia red, dan juga alfanya kita jadiin dia 0,4. Terus PLT extreme 0,5, ini time terhadap amplitude. PLT title-nya BPF dari BPF result, itu dari 4 sampai 6 tadi kan, 4 sampai 6. SNR sama dengan SNR dot BPF, terus kita 2.f gini, titik 2f, terus dp. Kita amplitude legendnya true kan, ada legendnya true kan, kira-kira kelihatan. Oke, nah gini aja. Jadi SNR-nya dia 10, lalu sisanya kita upload juga sama, cuman kita ganti dia kamu 2 plot LPF, bukan LPF, cuma ini buat LPF. G nya kita ganti jadi N, labelnya below pass filter. Pada plot C nya label ground ini tetap extreme tat, ini LPF dari ini LPF decibel legend true. Kita ke bawah, LPF di hasilnya 2,77 decibel. Terus yang terakhir itu adalah HPF, ini high. Saber red bla bla bla, ini HPF, ini 3 HPF. Nah, jadi didapatkan BPF resultnya 10, SNR nya buat LPF dia 2,77, buat SNR dia 0,01. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Canva. Nah, setelah kita ngoding tadi, kita kan dapat dari sinyal aslinya segini dengan frekuensi dominannya dia 5 Hz, dan kita input dia random noise, kita tambahkan jadi static seismogram dengan nilai SNR nya dia -612. Nah, harusnya setelah kita filter, mau pakai filter apapun, dia SNR nya itu berkurang. Maksudnya berkurang itu dia menuju ke positif lah, atau mungkin menuju ke pengurangan noise, sehingga SNR nya harusnya dia lebih baik. Jadi kita dapat FFT dan spektrum analisis, kita analisa dari FFT, kita dapat FFT spektrum, dan juga
Nah, di sini kelihatan kan, harusnya dari frekuensi target kita yang di sinyal asli dia dominan 5 Hz, maka kita anggap itu sebagai sinyal asli, sisanya noise. Jadi harusnya yang di sebelah kanan ini noise, yang di sebelah ini kiri ini noise. Makanya bandpass itu sangat efektif lah, karena kita sudah tahu target sinyal kita berapa. Nah, hal itu juga terbukti di hasil filtering yang sudah kita lakukan, di mana PPF dia mempunyai SNR yaitu 10,81 decibel, sedangkan yang lain itu 2,77 dan 6,11. Jadi kalau SNR dia 10 decibel berarti dia dominan sinyal semua, bahkan noise-nya dikit lah. Kalau dia 27 dia itu bias banget, jadi kita sudah mulai tercampur tuh sinyal dengan noise, sudah susah bedainnya kita, apalagi dia minus nilainya. Nah, kenapa si PPF dia bisa tinggi dibanding yang lain? Karena kita sudah tahu kita kasih PPF dia rentang 4 sampai 6 Hz. Yang dimana kita pilih peak, kita pilih cut off-nya di 4 awal cut off dan akhir cut off-nya di 6. Jadi otomatis yang kurang dari 4 dia itu pasti low pass, jadi dia dihapus, dan yang lebih dari 6 dia juga dihapus juga. Makanya tinggal sisa rentang 4 sampai 6 yang pasti dominan frekuensi 5 gitu, 5 Hz. Jadi otomatis dia lebih banyak sinyal aslinya, makanya aslinya dia sampai 10. Dan kenapa LPF low pass filter di cut off 10 dia 2,77, karena dia itu masih ada frekuensi-frekuensi lain, seperti ini kan misalnya ya di sini kita cut, jadi yang sisa 0 sampai 10, padahal kita cuma mau nyari 5, jadi yang sisanya masih terdapat noise-noise tersisa gitu. Apalagi kalau high pass malah kita ngekat di dua, si kanannya keikut semua, jadinya otomatis isinya noise semua dong gitu. Jadi mungkin itu saja buat yang part 1. Cuman habis ini kita akan lanjut ke part 2, atau mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian data aslinya. Nanti saya insya Allah bakal pakai data seismogram, data gempa Palu. Nanti kita coba otak-atik gitu. Kita lanjut ke part 2.